Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Kali ini judulnya adalah apa yang dia sampaikan itu jujur atau bohong sih ya? Kita perlu cari tahu. Sekali lagi kita masuk ke dalam general reading. Jadi belum tentu bisa resonate untuk semuanya dan energi kartu tarot itu bisa terbolak-balik antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian fokuskan ya. Oke, kita lihat dulu. Oh ya, bacaan saya ini sifatnya timeless ya. Jadi pada saat kalian menemukan atau menonton video ini, mungkin memang energi kalian yang tertarik untuk menonton video ini ya. Mungkin di sini ada pencerahan-pencerahan atau afirmasi positif yang kalian butuhkan. Oke, kita lihat ya. Pastikan kalian masuk ke dalam cerita ini dulu ya. Kalau enggak berarti ini bukan bacaan untuk kalian. Oke, terima kasih juga yang sudah subscribe. Likes, comment, share video-video YouTube saya. Yang belum subscribe, apalagi yang baru saja bergabung, saya ucapkan salam kenal dari saya, Julia Hakim Tarot dari Kota Malang. Ya, jangan lupa di subscribe. Terima kasih juga yang untuk sudah follow ya, sudah follow di Instagram juga TikTok saya. Kalau yang di Instagram sama TikTok itu, waduh, itu hanya cuplikan ya, selengkapnya di YouTube. Oke. Kalau mau tahu ceritanya lebih lengkap ya, dan kalian bisa memastikan bahwa itu memang cerita untuk kalian, bacaan untuk kalian, ya di YouTube ya, karena di sana lebih lengkap. Oke. Jadi jangan dipas-pasin ya. Pokoknya inisialnya sesuai berarti itu bacaan untuk kalian, belum tentu ya. Karena ini general ya. Kalau ingin personal reading ya untuk permasalahan kalian, silakan chat nomor WA saya untuk mendaftar terlebih dahulu ya. Nanti akan saya balas, saya berikan aturan mainnya. Pembacaan pribadi di saya itu semuanya berbayar dan dengan video call. Intinya bukan video callnya ya, tapi interaksinya. Saya nggak mau voice note, chat ya. Karena juga nggak fair untuk kalian kan. Apakah memang benar saya tarik energinya, saya baca, saya shuffle ya kan. Apakah bacaannya memang benar, kan nggak kelihatan gitu loh. Nggak natural. Kalau interaksi kan kalian bisa tahu ya, apakah benar ditarik, apakah benar juga ceritanya tepat gitu ya, sesuai ya kan. Kalau cuman voice note kan juga nggak ada tanya jawab atau mungkin interaksinya kan nggak ada. Oke. Silakan dipilih, ada 3 macam durasi. Setelah membayar, setelah transfer, bukti transfer, nanti kita atur slot untuk jadwalnya ya. Jadi bukan berarti setelah transfer langsung dibacakan, enggak ya. Banyak juga yang baca yang lainnya sehingga diatur jadwalnya, disesuaikan ya. Oke, di sini ada cerita seseorang yang tekun ya, tekun. Jadi kalau memang ditanyakan apakah dia ini jujur atau bohong. Di sini seseorang yang kalian fokuskan ini bilang kalau dia sedang fokus kepada pekerjaan ya, seperti itu. Kemudian karena dia itu punya banyak tanggung jawab ya. Tanggung jawab dan dia harus menyelesaikan tanggung jawabnya ya. Itu dia mungkin memberikan alibi-alibi ya kepada kalian. Dan dia ingin juga di sini kalian percaya. Di sini ada kartu magician ya. Dia ingin kalian percaya kepada dia apa yang dia katakan ya. Kemudian dia juga ingin kalian sadar. Artinya sadar itu lebih kepada kalian itu percaya bahwa mungkin ada perubahan ya, ada transformasi. Dia yang biasanya perhatian, segala waktunya untuk kalian, kemudian berubah dengan alasan pekerjaan. Dia ingin kalian mempercayai kalian bahwa dia benar-benar cari uang, kerja. Nah, apakah ceritanya seperti itu ya? Kalau memang ceritanya bukan ini, mungkin dia bilang bahwa dia mencintai kamu, tapi kemudian ngilang ya. Nggak ada alasan pekerjaan, berarti ini bukan bacaan kalian. Atau contoh-contoh soal yang lain, contoh-contoh cerita yang lain yang bukan seperti ini.
itu berarti bukan ya. Jadi khusus untuk yang menyampaikan bahwa dia sedang sibuk dan kalian harus percaya sama dia bahwa nggak ada apa-apa, nggak ada cewek lain, nggak ini dan itu, saya hanya fokus ke pekerjaan. Nah, ini mungkin bacaan untuk kalian, oke? Oke, di sini kalau saya lihat sosoknya banyak maskulin ya, banyak maskulin, kemudian ada wands, ada cup, ada pentacle, yang banyak memang pentacle. Di sini Capricorn, Virgo, Taurus yang banyak ya. Itu hanya darisannya aja, sementara zodiak bukan patokan. Itu mungkin hanya energi yang katut ikut ke sini, ikut energi aja ya. Jadi patokannya bukan zodiak ya, bukan zodiak tapi lebih kepada bacaan kartunya. Oke, kita lihat ya sosoknya seperti apa. Oke. Sosok dia yang alasannya lagi sibuk pekerjaan ya. Sosoknya seperti apa? Kita lihat. Oke, mungkin saya mau disclaimer di sini bahwa jangan terlalu percaya ya sama kartu tarot. Kartu tarot bisa sangat salah ya. Bisa sangat salah. Tidak tepat ya. Kalau kalian meyakini apa-apa permasalahan lewat tarot selesai. Tarot tidak menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah itu diri kita sendiri ya. Tarot hanya sebagai satu masukan ya. Tetap mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Di sini hubungan kalian sudah dalam. Hubungannya itu sudah lama, mungkin ya sudah sangat dekat. Nah, memang ini mungkin seseorang yang memang rajin cari duit, sehingga memang duitnya banyak. Wealthy man. Oke. Saya turunkan ya. Oke, mungkin ada yang memang dalam satu hubungan rumah tangga atau salah satu dari kalian itu sudah berumah tangga. Oke. Saya juga kenapa lama bacanya berbelit-belit. Saya maunya detail ya, supaya nggak salah-salah pemahamannya dan juga nggak ngawur ya. Setiap tarot reader itu punya konsep atau seni membaca tarot itu masing-masing ya. Kalau saya memang seperti ini, saya memang tidak seperti ambil begini karena apa? Supaya fair juga ya, supaya fair. Jadi yang saya baca adalah yang jatuh, yang melompat. Nah, dan itu pun jumlahnya nggak banyak, maksimal 3 lah, asal terbuka semua kalau yang 3. Oke. Di sini ada sosok. Sebentar. Sosok feminin di mana ada sosok juga maskulin ya. Ini bisa kalian dan dia ya, bisa terbolak-balik. Kemudian ada hubungan rumah tangga. Di sini ada yang pihak-pihak yang merasa walaupun ada masalah soal usaha, kerjaan, keuangan ya. Ini lebih kepada yang energinya feminin ya. Merasa kayak kurang aja. Atau mungkin kalau nggak secara materi mungkin kurang perhatian juga bisa. Jadi seperti ini ya. Malang gitu nasibnya ya. Sementara yang maskulin di sini itu energinya lebih banyak pergi-pergi atau berpetualang, istilahnya seperti itu, atau perjalanan dinas, atau memang ada jarak di antara kalian, mungkin domisilinya berbeda, mungkin LDR ya seperti itu, atau memang seseorang ini memang tidak menetap bersama kalian. Nah, seperti itu sosoknya ya. Oke, silakan dipastikan, disesuaikan apakah ini cerita kalian ya. Kita lihat inisialnya ya untuk menambahkan saja ya. Jadi bukan berdasarkan bacaan saya, bukan berdasarkan inisial tapi berdasarkan kartu-kartu yang terbaca di sini. Oke. Kita lihat bisa nama kalian berdua.
Nama depan, nama tengah, nama belakang, nama panggilan, nama kesayang, nama julukan. Wah, kere. Oke ya. Sampai jelungup ininya. Oke, kita lihat. Oke. Masih kelihatan kan? Tips. Dipsy. Apakah dia orangnya kayak Teletubbies? Ojo ya. Jangan-jangan. Sorry. Kelepasan. Dipsy. Oke, bentar. Masih kelihatan? Mana tadi? Oh. Oke, ini inisialnya, silakan disesuaikan. Oke, kalau sudah ceritanya seperti ini, kita langsung lihat ya. Dia mengatakan, yang dia katakan ya, ini jujur apa enggak? Benarkah dia itu benar sibuk dengan pekerjaannya? Apakah ada wanita lain? Apa ada rahasia yang dia sembunyikan? Kita lihat ya. Kita lihat. Oke, sabar ya, Rek. Kalau suka sama yang cepet-cepet ya, cepet-cepet kayak langsung diambil, perasaan dia gimana? Ini gitu ya. Ya monggo, terserah, bebas kok. Ya, kalau saya detail begini, dan saya memang juga tidak membaca hal-hal yang sifatnya ke depannya. Saya nggak pernah bikin judul tahun 2022 rezeki, jodoh, maut. Enggak, saya nggak baca yang gitu ya. Saya lebih menitik beratkan atau fokus saya untuk afirmasi positif atau pencerahan. Oke, kita lihat perasaan. Kok perasaan? Jujur atau bohong? Jujur atau bohong? Jujur atau bohong? Oke. Oke. Jujur atau bohong? Jujur atau bohong? Aduh. Oke. Kita lihat. 50-50. 50-50 artinya begini, di sini dok ya, di sini dok, kesetiaan. Kalau setianya setia ya, setianya setia. Walaupun kalian sering menuduh, mungkin mempertanyakan ya, meragukan ya, tidak percaya sepenuhnya sama apa yang dia sampaikan. Dia di sini walaupun nggak nyaman ya, terus-terusan ditanya atau apapun ya, komplain dari kalian ya, dia tetap setia. Kalau setianya setia ya, setianya setia. Di sini anchor itu lebih kepada apa ya, nggak bisa kemana-mana ya, gimana pun juga, apalagi kalau dalam pernikahan, mau gimana pun juga kembalinya ke rumah kok ya. Ada, kalau kapal ada jangkarnya seperti ini kan nggak bisa kemana-mana, stuck istilahnya seperti itu. Mau nggak mau ya setia, mau nggak mau ya memang tetap dijalani seperti itu ya. Walaupun kalian sering meragukan dia ya, dia di sini tetap yang penting kewajiban saya untuk melindungi, kewajiban untuk memberikan nafkah sudah saya berikan. Tapi di sini ada jurnal. Jurnal ini bisa seperti diary ya, ada sesuatu yang disembunyikan ya dari pasangannya ya, pasangannya memang ada perubahan. Kalau gini nggak jelas lagi loh.
justru nggak jelas. Tapi di sini ada fox, ada tipe muslihat, ada kecerdikan yang untuk menutupi sesuatu. Kita lihat aja ya, langsung. Apa sih yang dia tutupin? Nah, kan jadi melebar kan? Bacaannya jadi melebar. Apa sih yang dia tutupin? Kita lihat. Setianya setia kok. Kalau dia suruh berpaling, enggak. Ya. Tapi jujur atau bohong, 50-50. Ya, 50-50. Artinya 50-50 enggak sepenuhnya bohong karena dia tidak menyelingkuhi atau berbuat yang tidak baik, tapi memang dia ada menutupinya itu dirahasiakan dan tidak disampaikan. Itu aja. Oke, kita lihat apa sih yang tidak disampaikan ini, yang dirahasiakan. Belum tentu cocok juga loh ya, ini general, jadi belum tentu ini bacaan untuk kalian. Sekali lagi, supaya apa ya, yang komentar-komentar negatif itu kadang-kadang kasihan juga loh. Bukan saya marah ya, tapi justru kasihan. Kasihan karena belum paham, makanya saya kasih pemahaman gitu loh. Oke, yuk kita lihat apa yang dia rahasiakan. Jujurnya ya jujur sih, ada pekerjaan. Tapi kok segitunya berubah, kenapa? Kita ambil 3 aja. Loh, oke. Oke, paham. Ya. Kurang 1. Oke. I like you, oke. Dia nggak akan kemana-mana, dia suka sama kalian, cinta sama kalian, bisa dibilang seperti itu ya. Oke. Apa sih sebenarnya kebohongan dia? Jadi tidak semata-mata hanya pekerjaan ya di sini. Di sini ada time with friend ya. Jadi artinya mungkin dalam rangkaian pekerjaannya mungkin dia harus lobby, entertain klien atau apapun yang sifatnya itu sama teman-temannya. Ada waktu senang-senangnya juga gitu loh. Jadi nggak semata-mata untuk pekerjaan full ya. Itu yang mungkin disembunyikan atau dirahasiakan oleh mereka, tidak disampaikan kepada kalian. Mungkin biar apa ya? Biar kalian juga nggak overthinking, tidak terlalu protection di sini. Karena apa? Di sini terlihat banget. Sebentar sih, terlihat banget apa enggak? Oh enggak, kalian juga enggak terlalu mengekang kok ini. Cuman ya mungkin dia enggak ingin membuat kalian itu khawatir. Itu aja. Ya, dan kemudian ya ini having fun. Ya, having fun. Tapi dia juga apa ya, supaya kalian enggak terlalu memikirkan dia. Pikirannya supaya enggak terlalu aneh-aneh, dia merahasiakan itu. Oh, gak popo kok, Rek. Pada prinsipnya dia menyayangi kalian. Jadi setia ini benar, tapi yang dia rahasiakan adalah tidak semuanya waktunya itu untuk pekerjaan full, tapi juga bersama teman-temannya. Sarannya apa Bunda? Ya wis biarin toh. Paling ngapain sih? Sekedar refreshing sama temannya atau mungkin entertain tamu, entertain klien seperti itu. Yang jelas dia ini melekat, nggak kemana-mana, hanya kepada kalian dan di situ cinta. Jadi jangan selalu overthinking, berpikiran negatif terhadap seseorang ya. Memendam yang namanya trust issue itu nggak enak ya. Membuat kita selalu gelisah dan tidak tenang ya. Ngapain sih gitu loh. Apalagi terus seperti judul saya yang sebelumnya, kepo. Kepo itu pangkal stres, pangkal overthinking. Karena apa? Sebenarnya nggak ada apa-apa kita cari-cari. Kalau ketemu sesuatu yang sekiranya itu nyerempet-nyerempet kekhawatiran, justru semakin khawatir ya, menggelisahkan ya, nggak tenang toh hidup kayak gitu. Mending kita mikirin yang positif-positif sehingga energi kita lebih positif. Kalau lebih positif, mengerjakan segala sesuatu itu lebih nyaman ya. Coba bandingkan kalau kita lagi kepikiran ya sesuatu yang negatif ya, energinya kan negatif ya, kita mau mengerjakan hal-hal yang lainnya itu jadi serba energi negatif itu ikut terus gitu loh. Paham ya? Jadi itu teman-teman ya. Saya kira nggak perlu pesan afirmasi positif. Perlu nggak ya? Perlu ya. Oke, perlu. Kita ambil kartu pesan.
kartu pesan. Kartu pesan. Pesan alam semesta untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini. Apa yang harus dilakukan, ya. Yang jelas kalau dari saya ya tetap percayalah. Namanya kalau hubungan tidak ada rasa kepercayaan, tidak saling percaya, trust issue, yo angel akan konflik. Satunya nggak nyaman karena tidak dipercayai, satunya selalu gelisah dengan pikirannya dan asumsinya sendiri, persepsinya sendiri. Nggak nyambung. Itu loh. Rentan konflik nanti. Oke. Kendalikan emosi, ego. Nggak ada gunanya kalau dipikir. Tidak tidak mendapatkan solusi, malah konflik. Oke, saya ambil 3 juga ya. Wellness. Oke. Make time for self care. Oke. Sebenarnya dia jujur atau bohong ya. Itu masalah dia ya. Yang penting kita itu sudah baik, maksudnya sudah sesuai ya, di jalur yang baik, yang benar ya. Dia mau bohong kayak apa kayak sebenarnya itu masalahnya dia, sebenarnya tanggung jawab dia juga gitu. Kalau ceritanya kayak gini loh ya, kalau cerita dia bilang nggak punya utang ternyata banyak utang gitu ya, itu beda cerita rek ya. Nggak usah disama-samain. Terus nyalain taruh reader ya ojo rek ya. Oke. Bless your heart tuh kan. Reach out for emotional dan spiritual support to heal and mend your heart. Jadi kendalikan emosi ya dan healing untuk jiwa kalian dan hati kalian untuk sesuatu yang positif. Iki lho rek ya. Oke. Kemudian di sini wellness, the recovery of health and wellness is here. Ya, dibilang. Mungkin semoga ya tarot-tarot saya, bacaan-bacaan saya itu bisa menyembuhkan atau paling tidak memberikan satu masukan positif sehingga jiwa-jiwa kalian yang terluka, jiwa kalian yang terpuruk ya, sedang sedih bisa sedikit ada pelipur laranya gitu loh. Ya, jadi di sini the recovery of health and wellness is here di sini ya. Mungkin kalian bisa mendapatkan afirmasi positif, pesan-pesan yang mungkin bisa kalian ambil pencerahan dari bacaan di sini. Nah, itu ya. Dan mungkin make time for self care. Taking care of yourself is essential right now. Jadi jangan terlalu mikir dia bohong atau tidak ya, tapi lebih kepada pakailah, pergunakan waktu itu untuk sesuatu yang positif, untuk taking care of yourself ya, merawat diri kalian sendiri, sibuk dengan diri kalian sendiri. Artinya bukan sibuk dengan egois terus tidak memperdulikan orang lain, bukan ya, maksudnya lebih daripada kalian memperhatikan orang lain dia jujur atau enggak ya, coba masuk ke dalam diri kita sendiri, melihat ke dalam diri kita sendiri ya. Banyak kok kekurangan kita, nggak usah cari-cari kesalahan orang lain gitu loh. Jangan selalu merasa benar ya. Setiap orang punya sisi plus dan minus ya. Ada kelebihan dan kekurangannya ya. Tidak bisa ada yang sempurna kecuali Tuhan ya. Kemudian di sini ini saatnya ya. Saatnya mungkin setelah ini kan dijelaskan bahwa kalian ketemu dengan bacaan ini ya, mungkin memang inilah titik balik atau saatnya kalian awakening dari yang sebelumnya kalian sering negatif ya. Energi kalian negatif karena apa? Bukan karena orang lain kok, karena kalian membiarkan ya. Mungkin dari waktu ke waktu menumpuk yang namanya energi negatif seperti wadah isinya kopi ya, budek ya, hitam. Ya, mungkin ini saatnya diberi isi ya, air putih atau yang bening sehingga ini bisa lama-lama bening. Kalau sudah bening kita melihat segala sesuatu ya bening ya, kayak kita lihat kaca bening bukan burem gitu loh. Paham ya? Jadi saya kira itu aja bacaan saya kali ini, semoga bisa diterima ya. Semoga bisa membawa penghiburan atau pencerahan ya untuk kalian. Amin.
Saya doakan kalian yang sedang sedih segera diangkat kesedihannya, yang sedang sakit diangkat penyakitnya, digantikan dengan hal-hal yang terbaik dari Allah ya, dari Tuhan. Amin. Allahumma amin. Oke. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di video-video saya yang lainnya ya. Kalau ini nggak resonate bisa nonton video-video YouTube saya yang lainnya ya. Di sana banyak judul, silahkan dipilih. Sampai jumpa lagi ya. Terima kasih banyak.